Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah tegang duluan ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Banati al-ghaliyah, anak-anakku yang kami cintai, kami sayangi, para dewan guru, wabil khusus pembina yayasan, orang tua kami Al-Walid Al-Ustadz Bapak Haji Hasbi, Ibunda Umi Haja Masnin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita bisa menjaga nikmat tersebut sampai akhir hayat kita. Anak-anakku sekalian, kegiatan musabaqah hifdzul Quran, musabaqah tilawatil Quran ini adalah sebuah pendidikan, sebuah pelajaran buat kita semua. Tapi jangan sampai salah niat kita dalam bermusabaqah. Yang pertama, niatnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dijadikan, dikatakan laisal muraja'ah lil musabaqah, laisal muraja'ah lil musabaqah. Jangan sampai orang tuh musabaqahnya, muraja'ahnya karena musabaqah saja. Kalau tidak ada musabaqah, tidak ada muraja'ah. Tapi al-musabaqah lil muraja'ah, salah satu cara kita untuk bermurajaah adalah berkompetisi, salah satu. Dan untuk mengukur kemampuan kita, persiapan kita, maka banyak pesan yang Ustadz teliti dan pelajari. Ketika bermusabaqah jangan pernah melihat musuh. Ketika bermusabaqah jangan pernah melihat musuh. Terkadang orang melihat musuh itu sudah kalah duluan. Oh, dia hafalannya sudah banyak. Oh, dia hafalan cuma sedikit. Jangan pernah. Berapa banyak peperangan umat Islam, tentara Rasulullah lebih sedikit daripada tentara kafir Quraisy. Perang Uhud, umat Islam 700, kafir Quraisy 3000. Ada lagi peperangan 300, musuhnya 1000. Ketika seseorang melihat sesuatu musuhnya, maka dia sudah kalah. Tapi lihatlah diri kita sendiri, persiapannya sudah di mana. Kalau kita persiapkan dengan matang-matang, mau seberat apapun musuhnya, yang pertama ta'alluq pada Allah Subhanahu wa ta'ala, serah diri pada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perang Uhud kalah kenapa? Karena ketika dia berperang, dia ingin mengharapkan sesuatu. Gara-gara pasukan memanah itu, ya sudah dikira dia menang, akhirnya diambil tuh harta rampasan. Itulah yang menyebabkan kalah, karena tidak ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada sesuatu yang ingin diraih, didapatkan. Bukan masalah pialanya, bukan masalah juaranya, tapi tanamkan dalam musabaqah jangan pernah melihat musuh. Terkadang udah down, wah ini maka saya pernah ditanya, Ustaz, ya lawannya kok internasional semua,
ya sudah pemain lama. Jangan pikir pemain lama, persiapan kita sudah di mana? Apa yang sudah kita persiapkan? Mau berapa juz kalau kita persiapan matang ya sampai bisa. Ya. Maka jangan pernah melihat musuh dalam berperang. Persiapannya apa? Pertama, ta'alluq pada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan, ya, dikatakan man arafa bu'da safari ista'adda, persiapannya seperti apa? Sudah matang atau belum? Maka sesuai dengan persiapan masing-masing. Ya, kalau persiapannya matang ya itulah hasilnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha manusia. Jangan pernah takut dengan musuhnya. Ya, kita punya Allah yang lebih besar daripada musuh kita. Kita punya kekuatan yang lebih besar. Maka roh itu yang penting dalam berjuang. Yang pertama, jangan pernah down dalam berjuang, sudah kalah duluan sebelum berperang. Ini, jangan sampai demikian. Orang kalau sudah mentalnya kalah, itu mau ngapain, mau kita banyak kalah. Kam min fi'atin qalilatin biiznillah. Itu jangan biiznillah, izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kurang ta'alluq kita pada Allah Subhanahu wa taala, sudah takut dengan ustadznya, sudah takut dengan dewan jurinya, sudah takut dengan lawannya. Antum tuh sudah kalah sebelum antum berperang, mentalnya sudah kalah. Maka dalam musabaqah melatih mental kita. Bagaimana melatih agar kita ini mentalnya bukan karena dewan juri, bukan karena ustadz, bukan karena lawan, tetapi kita lillahi ta'ala. Bagaimana caranya? Ini dalam musabaqah tanamkan itu. Ini penting sekali. Banyak orang yang melihat lawan, gak usah lihat lawan, mau dia sebagus apapun, kita usaha kita demikian, udah usaha kita maksimal, biar itu sudah menang. Kita sudah menang, walaupun kita kalah, kita sudah menang karena kita sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kita menang, tapi mental kita tidak dapat karena orang lain, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Berapa banyak orang yang merasa dirinya menang tapi tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak memiliki nilai daripada perjuangannya. Perjuangan itu butuh nilai. Anak-anakku sekalian, maka mental ini penting. Ya, maka yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Alaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jangan kira orang yang sudah hafal Quran itu akhlaknya akhlak Quran, belum tentu. Berapa banyak kam min qari'il Quran wal Quran yal'anuh, kam min qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Jangan pede. Kam min talil kutubil adabi la yata'adab, kam min qari'il kutubil adabi adab la yata'adab, la yata'adab ma ustadhihi, la yata'adab ma tilmidhihi, la yatamaza zawj. La al-ibru laysa bi kathratil kutubi allati taqra'uhu, al-ibru laysa alladhi tahfazuhu min al-Qur'an, walakinna atharul Qur'an alladhi takhruju min nafsika. Yang penting itu nilai Al-Quran yang ada. Kalau mentalnya masih takut dengan manusia, masih takut dengan orang lain, laysa min ahlakil Quran. Nilai ini penting, jangan anggap remeh. Maka bersihkan hati. Gelas yang kotor mau diisi apapun kita nggak bakal mau minum. Ada gelas kotor, bekas apa, diisi air putih, walaupun airnya putih, kalau gelasnya kotor maka orang jijik untuk minum air tersebut, tidak mau. Bersihkan hati. Ilmu pun begitu, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ini Ustaz sampaikan semuanya, jadi penting ya, roh Qur'annya harus ada. Kana Rasul idza yamshi yamsi kana al-Qur'an yamshi, idza yatakallam kana al-Qur'an yatakallam. Ini penting anak-anakku sekalian ya, tidak hanya sekedar hafal, tidak hanya sekedar paham, tapi pula budda minal amal, minas samarah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar, la ada faedahnya. Ya, sudah banyak hafal, sudah banyak buku yang dibaca, bukan itu. Ya, maka
seseorang murid Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau sudah belajar berpuluh-puluh tahun sama Imam Ghazali, lakin huwa la ya'rif malladhi al-ilmu yanfa' bihi wa ma la yanfa', sehingga beliau meminta nasihat kepada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, wahai guruku, aku sudah banyak baca kitab-kitabmu, walaupun itu jawabannya sudah ada dalam kitabmu, tapi aku ingin khusus diberikan nasihat ilmu apa kira-kira yang bermanfaat untukku. Itu sudah banyak buku yang dibaca. Ya. Al-ibru laysa bi kasratil kutub allati taqra'uhu. Al-ibru laysa bi kasrati ma tahfazuhu minal Qur'an, minal ahadits. Ya, berapa banyak orang yang hafal Quran, hafal hadis jadi musuh dan pemerang. Ya, musuh-musuh Islam nanti pada hari kiamat itu banyak yang hafal Quran. Ya, banyak yang hafal Quran. Tapi nilai-nilai ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anakku sekalian. Ya, jaga hatinya, jaga adabnya kepada guru-guru semuanya, agar nilai Quran itu ada pada diri kita. Ya, nanti yang disalahkan itu adalah Qurannya. Ketika ada seorang hamilul Quran, dalam kitab At-Tibyan dikatakan hamilul Quran itu ya harus yata'adab. Kalau dia tidak beradab dengan adab Quran, maka nanti yang disalahkan Qurannya. Ini kok orang hafal Quran demikian, ini kok sandringnya demikian. Nah, ini nilai-nilai ini yang harus kita jauhkan daripada hati kita. Maka mudah-mudahan anak-anakku sekalian ini tanamkan pada diri kita semuanya, bermusabaqah, jangan sampai dia malu atau dia terlalu berani, enggak. Ya. Jadi tarkul amal li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun. Ya itu. Jadi jangan sampai palanya nunduk aja di awal, nggak ngangkat suara. Ini tidak punya maksimal tampil. Masalah hasil bukan urusan kita, Allah nanti yang menentukan. Yang penting tampil maksimal. Maka jangan pernah lihat musuh, tampil maksimal. Tampil maksimal, usaha maksimal, doa maksimal, semua mesti maksimal. Doanya mesti maksimal, usahanya mesti maksimal. Mestinya kalau ada acara-acara kayak gini tuh bawa buku tulis. Jadi apa yang penting itu pentingnya dicatat. Ustadz juga nyatat apa yang Ustadz sampaikan di sini. Nanti kalau ada acara-acara demikian ditulis ya, hal-hal yang penting yang perlu dicatat ya. Kemudian pondok itu tidak sekedar bangunan. Pondok itu bukan sekedar peraturan. Pondok itu bukan sekedar kurikulum. Tapi semuanya ini akan hancur kalau pondok tidak memiliki ruh. Pondok bukan sekedar bangunan. Pondok, berapa banyak pondok yang kecil-kecil tapi jadi-jadi. Bukan sekedar kurikulum. Terkadang kurikulumnya biasa-biasa tetapi hasilnya Masya Allah. Bukan sekedar peraturan. Peraturan bisa ditiru, tetapi rohnya harus ada. Roh muallimnya harus punya, roh muridnya harus ada, guru-gurunya, wali santrinya harus ada roh ikhlas kepada pondok, roh ikhlas kepada guru. Itu penting, karena inilah modal kita berkah ilmu dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang tidak memahami tentang pondok. Pondok bukan hanya sekedar bangunan, pondok tidak hanya sekedar kurikulum, pondok bukan sekedar sebuah aktivitas. Tapi kalau semuanya ini tidak dilingkari dengan ruh, maka kosong, hampa, hanya sekedar bangunan ya, kal baitil kharab. Sebagaimana dikatakan al-baitul ladzi la yuqra fihi al-Qur'an kal baitil kharab. Rumah itu kalau tidak dibacakan Al-Qur'an maka seperti rumah yang kosong. Rumah kosong itu kayak kuburan, banyak penghuninya tapi tidak ada rohnya. Kuburan itu banyak gak penghuninya? Banyak gak? Terus bertambah ya, di belakang Darul Falah, di kelurahan juga kagak muat itu. Tapi kenapa? Nggak ada rohnya. Nah, tapi berapa banyak orang yang takut lewat kuburan, padahal di kuburan gak ada rohnya. Nggak bakal kamu diganggu ya, orang udah mati. Berani nggak lewat kuburan? Justru kita harus lebih takut sama yang hidup daripada sama yang mati.
Banyak orang takut sama lewat kuburan, padahal orang mati semua nggak ada ruhnya. Ya, itu. Nah, terkadang yang susah yang nggak ada ruhnya itu yang susah. Ya, manusia yang kita takuti manusia yang nggak ada ruhnya, ruh keikhlasannya dalam pondok itu yang mesti kita takuti. Ya, kenapa? Jadi bumerang buat kita semuanya. Maka Ustadz sampaikan semuanya, kita sulit menghafal, ya kita tidak betah di pondok, ya kurangnya satu, ketika semua sudah diikuti maka roh ikhlas ini kudu ada. Maka Ustadz sampaikan sekali-kali, ya masalah itu timbul karena ketidakikhlasan. Masalah itu akan muncul, Ustadz sampaikan berkali-kali, ya Ustadz berkali-kali dari awal dahulu tersampaikan, kalau ada roh nggak ikhlas pasti di situ ada masalah. Sampaikan berkali-kali, bukan masalah kurikulum, bukan masalah disiplin, tapi masalah ruh ikhlasnya yang tidak ada. Ya, ini Ustadz ya mudah-mudahan semuanya ikhlas, tanamkan ini. Ya, itu. Kalau niatnya belum benar, benarkan niatnya. Ya, itu. Maka anak-anakku sekalian, ya berlombalah ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala dengan persiapan yang matang, jangan takut-takut angkat suara. Mau serak-serak silakan, angkat suara, tampilkan seindah mungkin. Ya, orang mau sedekah udah silakan sedekah, jangan lihat antar saya takut dibilang riya, jangan mikirin orang lain, pikirin diri kita. Orang sedekah berbuat udah takutkan orang, takut dibilang riya, udah urusan hati, urusan Allah Subhanahu wa taala. Silakan saja, orang mau lihat kita iri, mau lihat kita riya, itu urusan mereka, tapi kita urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan. Ya, itu yang lebih penting yang ingin Ustadz tanamkan di Pesantren Darul Hasbi ini. Jadi pondok tidak hanya sekedar kurikulum, pondok tidak hanya sekedar disiplin, pondok tidak hanya sekedar bangunan, tapi butuh ruh. Kenapa pondok itu berjalan? Karena ada ruhnya. Ya itu. Ya. Maka ruh ikhlas itulah yang kami pelajari di Gontor itu, di pondok kami itu ruh ikhlasnya. Ya, yang susah didapatkan di pondok-pondok itu adalah ruh daripada pondok. Mungkin bisa niru aktivitas-aktivitas yang ada di pondok kami, ya, tapi belum tentu memiliki ruhnya. Ya, belum tentu memiliki ruh. Itulah yang perlu ditanamkan pada semuanya buat ustadz pribadi. Ya, maka ini adalah amanah. Dikatakan la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna imannya kalau orang tidak amanah. Guru tidak amanah, murid tidak amanah, semuanya tidak amanah. Fuqdanus thiqah, fuqdanul hayah. Fuqdanus thiqah, fuqdanul hayah. Kalau orang sudah tidak dipercaya, maka tidak ada kehidupan bagi dirinya. Ini seorang ulama di Mesir yang mengatakan fuqdanus thiqah, fuqdanul hayah. Ya, fuqdanus thiqah, fuqdanul hayah. Maka adil amanah ila man i'tamanaka. Tunaikan amanah sebaik-baiknya orang yang telah mempercayai kalian. Dewan juri sudah dipercayai, ya nilai dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian santri sudah diamani jadi santri, ditugasi dan sebagainya, maka jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena la imana liman la amanata lahu. Tidak ada sempurna iman orang yang tidak amanah. Amanah ini penting. Ya, amanah ini berat, ya. Sebenarnya ini berat sekali amanah Ustadz. Maka Ustadz, ya, yang pertama, ya ini mudah-mudahan bisa menjaga amanah. Yang pertama amanah buat Ustadz pribadi dan guru-guru semua amanah. Nanti kalau yang ditanya Allah, yang ditanya Ustadz duluan sebelum kalian semua nih. Sebelum guru-guru, sebelum santri-santri yang ditanya Ustadz. Maka wajar saja kalau saya negur Ustadz, kalau saya negur santri, karena nanti yang ditegur oleh Allah adalah yang pertama saya. Ya, yang diminta pertanggungjawaban sebelum kalian semuanya siapa pimpinannya? Ustadz Fikri, saya yang dipanggil. Maka tanamkan, ya itu. Kemudian tadi saya pengen nyampaikan lupa. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Kemudian al-mujahadah. Di pondok ini adalah mujahadah, sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh butuh apa? Butuh pengorbanan. Ya, capek enggak mujahadah? Ya, berjuang capek enggak?
Capek kalau tidak karena Allah. Berjuang capek kalau bukan karena Allah. Berjuang capek kalau karena manusia, karena penilaian manusia, capek berjuang itu. Ya, maka ya mudah-mudahan tanamkan nilai ikhlas sama kita ini. Anak-anakku berjuang capek enggak? Capek. Butuh persiapan. Pesantren capek enggak? Tapi inilah pendidikan. Ini pendidikan, ada paksaan, ada ini pendidikan. Awalnya begitu, anak kecil aja dulu gitu. Muru auladakum bisalah wastabir 'alaiha wadribuhu wa hum abna'as sab'. Muru wa hum abna'as sab'in wadribuh. Jadi disuruh, dipukul. Kalau udah lebih dari itu diapain? Nah itu, maka tanamkan anak-anakku mujahadah sungguh-sungguh. Ya itu. Ingin Ustaz sampaikan yang remet. Siapa yang belum remet? Siapa lagi yang belum remet? Berapa orang? Kam nafar? 1 orang. Diselesaikan. Ya, itu berarti persiapan belum matang, mau berperang, nggak bisa berperang. Selesaikan dulu, kamu selesaikan di atas. Ya, kalau sudah selesai setorkan, baru silakan ikut. Ya, jadi ikuti aturan yang ada. Ya, Ustadz ingin yang remet ini dosa ikut, ya disiapkan. Kalau memang nanti udah siap setorkan baru, ya. Jadi belum bagaimana mau ikut ujian dia aja belum, ya mau ikut perlombaan persiapannya belum matang, belum selesai. Ya bagaimana mau ikut musabaqah, ya persiapan yang sudah lulus saja belum tentu lancar, apalagi Anda. Ya itu. Jadi mohon anak-anakku sekalian, ya tampil maksimal semuanya, nggak ada yang suaranya ditahan-tahan, buka hasil maksimal. Ya Ustadz biarpun nggak nonton di sini, Ustadz bisa nonton di rumah, Ustadz Alif dilihat, ditonton. Ya semuanya. Maka ini yang ingin Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Darul Hasbi ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian guru-gurunya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikuatkan ikhlasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikuatkan kesabarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat santri-santri semua, buat guru-guru semua, mudah-mudahan hajatnya semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan dalam menghafal Quran, istiqamah sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala bi syafaatil Quran bitilkan niyya as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم حمد الشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. دعواهم فيها وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا مع النجاة في مسابقتكم. جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.